Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planning well, living well. Salam si punya. Hai para Gen Z, para milenial di luar sana dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kita mengenai properti di video yang lampau. Di situ dijelaskan bahwa starting kita ingin memiliki properti senilai 350 juta rupiah harganya, dengan asumsi baru bisa dicapai pembelian rumah senilai 350 juta rupiah 5 tahun dari sekarang. Berarti setiap tahun akan ada kenaikan, dan kenaikannya itu sebesar 10% per tahunnya. Sehingga selama 5 tahun, angka 350 juta rupiah menjadi 570 juta rupiah. Oke, kenapa kenaikannya 10% per tahun? Karena berdasarkan data dari Trending Economics, bahwa rata-rata pertumbuhan atau kenaikan harga properti di Indonesia periode tahun 2003 hingga 2024 adalah sebagai berikut. Titik tertinggi kenaikan harga properti ada di tahun 2013 sebanyak 13,51%. Dan titik terendah ada pada tahun 2021 di kuartal pertama 2021 sebesar 0,96%. Itu menurut Trending Economics. Maka kami men-capture data tersebut dan kita average ditambah safety factor, keluarlah angka 10% kenaikan harga properti per tahun, sehingga 350 juta rupiah 5 tahun kemudian menjadi 570 juta rupiah. Lalu permasalahan berikutnya, untuk mendapatkan 30%-nya sebagai DP atau uang muka tanda jadi kita untuk membeli properti agar kredit kita disetujui oleh bank, kita tabung dalam reksadana campuran, bukan pendapatan tetap ya, reksadana campuran. Reksadana campuran data yang kami capture adalah sebagai berikut. Untuk periode selama 1 tahun, reksadana campuran bisa menghasilkan kinerja sebanyak 12,44% per tahun, itu yang tertinggi. Data kita capture tanggal 11 kemarin, 11 Juli 2025 kemarin. Dan terendahnya ada di 3,28% di reksadana campuran. Ya. Sehingga dalam asumsi perhitungan kami, sebanyak 9% per tahun itulah adalah angka pertumbuhan yang bisa dikatakan moderat, agresif ya. Sehingga dengan angka 9% per tahun pertumbuhan reksadana campuran tersebut, Anda perlu menginvestasikan sebanyak 2.225.000 sekian. Atau kita bulatkan menjadi 2.250.000. Ya, sekali lagi dengan 2.250.000 rupiah per bulan Anda investasikan di reksadana campuran selama 5 tahun. Sehingga dalam 5 tahun ke depan, Anda jalan ke bank, Anda bisa berkata pada bank, saya mau ambil KPR dong untuk sebuah properti senilai sekitar 570 juta rupiah. Bapak Ibu sudah punya DP-nya belum? Bank akan bertanya. Sudah, saya sudah siapkan uang sekitar 170 juta rupiah sebagai DP 30% dari properti yang saya inginkan. Nah, ternyata si bank berkata, oh DP-nya sekarang sudah tidak 30%, bisa jadi di bawah 30%. Sehingga Anda sudah punya uang yang cukup besar yang melebihi dari standar perbankan yang diinginkan pada saat itu. Kalau untuk kenaikan DP rasanya hampir tidak mungkin ya di atas 30%. Kita ambil sudah maksimal 30%. Kenapa seperti itu? Karena secara historikal DP kepemilikan rumah malah menurun. Jadi, dengan angka 30% adalah potensi kredit KPR Anda bisa disetujui oleh bank. Sekali lagi, potensi disetujuinya jauh lebih besar. Demikian, untuk mencapai 30% tadi, kita ulangi lagi, Anda cukup menginvestasikan uang sebanyak Rp2.250.000 setiap bulannya. Semoga kredit Anda 5 tahun kemudian bisa disetujui oleh bank. Dan penjelasan ini dapat bisa bermanfaat bagi diri Anda, para Gen Z maupun milenial. Sehingga rumah idaman bisa tercapai dalam waktu yang tidak lama lagi.
Demikian, salam sipunya.